Hai, Pisces, ini punya kamu. Readingan percintaan untuk kamu tahun 2020 bulan April. Hehe. Oke, sebelum kita mulai ya readingan ini, aku mau ingatkan bahwa readingan ini semua bersifat general, bisa terbolak-balik. Energinya vice versa, bisa punya kamu, bisa punya pasangan kamu, atau bisa jadi ini memang bukan buat kalian pesannya gitu. Bijak untuk menyikapi setiap kalimat yang aku keluarkan di readingan yang kalian tonton ini ya. Mudah-mudahan ada hal positif yang bisa kalian ambil, pesan-pesan positif yang bisa kalian ambil untuk membuat kita menjadi lebih bertumbuh lagi, oke? Kalau ada yang mau kalian curhatkan di kolom komentar silahkan, aku nggak ngelarang, yang penting masih dalam koridor yang positif ya. Jangan menjatuhkan zodiak yang lain karena yang punya zodiak itu bukan cuma satu orang. Ya, oke, boleh jadi mantan kita tuh zodiaknya A, zodiaknya B gitu. Tapi kan yang punya zodiak A atau zodiak B atau apapun itu kan bukan cuma mantan kita doang kan gitu. Jadi sebisa mungkin ya udah kalian mau curhat, mantanku begini loh Kak, mantanku begini Mbak, mantanku begini Bun, apalah itu. Aku simak kok kalau memang perlu aku jawab, aku akan jawab gitu. Tapi kalau ya kalau memang oh kayaknya ini nggak perlu dijawab, ya udah gitu, tapi aku simak semua cerita-cerita kalian, oke? Dan ini kartunya udah aku shuffle ya, kebetulan untuk yang Pisces ya, di bulan April ini aku harus ambil kartu konfirmasi karena setelah aku tebar tadi, kayaknya ada yang tersembunyi gitu energinya, gitu. Apa itu nanti kita lihat ya. Oke, kita masuk ke readingan. Jadi untuk Pisces ya, di sini ada dikatakan bahwa ini keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type and expectation. Jadi secara keseluruhan energi yang berbicara itu salah satunya adalah keep an open mind, meminta kamu untuk tetap membuka pikiran kamu karena besar kemungkinan gitu pasangan kamu itu berbeda dari ekspektasi kamu, berbeda dari harapan kamu gitu. Dan yang kedua adalah soulmate. Yes, this is your soulmate ya. Nah, yang bisa aku sampaikan dari pesan yang kedua tadi, dari energi yang kedua tadi ini, tentang soulmate ya. Mungkin ada perasaan ragu ya, kalau mengacu ke yang pertama tadi, sepertinya ada perasaan ragu di hati kamu, di pikiran kamu. Apakah dia tuh benar jodoh saya? Apakah dia tuh benar pasangan saya? Gitu loh, ya. Nah, apalagi di sini ada true love juga, bottomnya. This is the romance of a lifetime sih katanya gitu. Tapi aku rasa sih kalau mengacu di sini keep an open mind, aku rasa ada suatu keraguan di dalam hati kamu, di dalam pikiran kamu tentang pasangan kamu. Apakah dia adalah soulmate aku? Apakah dia adalah true love aku? Lebih seperti itu, ya. Kita mulai aja lagi untuk melihat energi selanjutnya. Ya, kamu tuh sebenarnya pasangan yang bahagia loh dengan pasangan kamu. Kelihatan nggak? Duh, sorry, ini tanganku gede banget ya. Bentar, aku betulin kameranya ya. Sorry ya teman-teman ya. Nah, udah ya kayaknya. Ya kali ya. Tadi deket banget dengan tangan aku. Oke, jadi kemungkinan besar, bukan kemungkinan besar, tapi kartu ini menggambarkan di sini ada King of Pentacles dan Empress. Jadi kalian berdua itu sebenarnya adalah pasangan yang saling mencintai, pasangan yang saling mendukung. Yang satu adalah seseorang yang sukses di dalam karirnya, seseorang yang sukses di dalam bisnisnya kalau memang dia punya bisnis gitu. Kehidupan kalian itu sebenarnya nyaman dan kalian itu sebenarnya punya hubungan tuh yang aman sebenarnya, ya, punya hubungan yang aman dan berkomitmen saling setia satu sama lain gitu. Bertanggung jawab juga
gitu. Aku nggak tahu mana yang king dari kamu dan pasangan kamu, apakah kamu yang king of pentacles atau apakah kamu yang empress gitu ya. Yang jelas kalian itu adalah pasangan yang saling mencintai, saling mendukung, hubungan kalian juga aman gitu. Saling setia juga satu sama lain, itu yang aku lihat gitu. Nah, cuma cuma di sini ada hangman. Di sini ada hangman, jadi salah satu dari kalian itu ada yang melepaskan kendali, mencoba melihat kehidupan percintaan kalian itu dari sudut pandang yang lain. Dan sepertinya kalian mencoba untuk berhenti sejenak, untuk berefleksi, untuk mencari sudut pandang yang lain, mencoba mencari cara untuk bisa mendapatkan kedamaian. Mungkin kalian juga sedang menunggu peluang yang lebih baik lagi untuk bisa melanjutkan hubungan. Atau dengan kata lain, salah satu dari kalian itu mencoba mengambil langkah untuk mundur di dalam hubungan. Entah apa yang terjadi, ya. Tapi yang jelas kalian, salah satu dari kalian itu pada dasarnya melakukan suatu pengorbanan, di mana mungkin kamu tuh melihat kualitas pasangan kamu itu ternyata tidak seperti yang terlihat, gitu. Jadi akhirnya kamu butuh ruang, butuh tempat, ya biarpun kamu ngelihat mungkin dia tidak seperti yang kamu bayangkan, mungkin hubungan kalian itu ternyata tidak seperti yang kalian harapkan, tapi yang jelas kamu tetap ada di dalam hubungan. Itulah pengorbanan yang kamu lakukan yang aku bilang tadi. Seseorang mungkin melakukan pengorbanan gitu ya di dalam hubungan. Ya pengorbanannya itu apa gitu. Kemungkinan besar ya kalian udah tahu gitu ya kualitas dari pasangan kalian. Dan kalian itu melihat bahwa ternyata dia tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan ekspektasi gitu ya. Kok dia begini ya ternyata gitu loh. Nih hangman ini gitu ya. Tapi kalian tetap berada di dalam hubungan. Ya itu juga suatu pengorbanan kan gitu loh. Nah, yang jelas gitu ya, di sini ada perubahan. Aku lihat di sini ada perubahan. Jadi, tapi perubahannya itu lebih ke arah kegelapan sih ya, kalau aku lihat gitu. Jadi, ada yang membuat akhirnya ada perasaan ketidakpastian, ada perasaan kekhawatiran, yang membuat akhirnya ada ketakutan di dalam diri kalian gitu. Dan perubahan itu tuh datang pada saat yang pada saat yang tidak kamu harapkan sebenarnya. Kamu nggak siap untuk kehilangan untuk menghadapi perubahan itu gitu. Karena mungkin hubungan kamu dan dia tuh selama ini baik-baik aja, tidak pernah terjadi masalah gitu ya. Nah, tapi tiba-tiba ada yang berubah. Nah, apa yang berubah gitu? Nah, Empress ini kalau aku lihat ya karena kartu terdekat dengan Wheel of Fortune itu adalah Empress. Jadi seseorang dari kalian tuh ada yang berubah gitu. Empress itu kan adalah seseorang yang dia itu seseorang yang sebenarnya tuh tidak suka mengendalikan pasangannya. Jadi karena dia tidak suka mengendalikan pasangannya ya, si pasangannya yang satu itu dia merasa bahwa, "Oh, pasanganku adalah yang terbaik," gitu loh. Makanya tadi aku bilang, kalian itu sebenarnya saling mencintai, kalian itu saling setia gitu. Karena Empress itu juga melambangkan, sebuah cinta dan kesetiaan yang bertahan lama. Itu yang aku lihat gitu. Tapi ya namanya kehidupan kan, segala sesuatunya tuh bisa berubah. Kalian itu sebenarnya ya tadinya tuh sama-sama bahagia gitu, berlimpah, sama-sama sehat juga gitu ya. Nah, tapi ternyata ada yang berubah. Ini terbacanya di Wheel of Fortune ini gitu. Apa yang berubah? Ya salah satu dari kalian, entah itu kalian yang sebagai Empress kah atau pasangan kalian yang sebagai Empress kah gitu ya. Tapi yang jelas ini ada yang berubah, si Empress inilah yang berubah gitu. Berubah jadi apa gitu? Kenapa harus berubah gitu kan pertanyaan pertanyaannya jadinya kan kayak gitu.
Oke, kita lihat dulu aja ya. Aku coba ambil atau konfirmasi dari yang paling bawah aja. Nah, oke, di sini ada Five of Swords. Jadi ini masih buat aku sih masih kurang. Oke, di sini ada Queen of Swords. Oke, nah oke ya. Jadi, kalau aku lihat ya, pasangan kamu yang tadinya seorang Empress, dia berubah menjadi Queen of Swords. Ya, paham ya? Gitu loh. Dia yang tadinya tuh begitu lembut, dia yang tadinya begitu, apa ya, begitu, ya lembut gitu, tidak suka mengendalikan, tiba-tiba menjadi seseorang yang ingin mengendalikan. Itu jauh banget ya. Memang sama-sama seorang ratu gitu ya, Empress dan Queen of Swords ini. Tapi, karakternya beda. Kalau Empress itu dia tidak suka mengendalikan pasangannya. Sementara Queen of Swords adalah seseorang yang suka, yang bukan yang suka ya, tapi seseorang yang memang karakternya itu mengendalikan pasangannya. Dia suka memerintah pasangannya gitu ya, gitu. Main suruh-suruh kali ya gitu ya. Nah, dan ini nih di sini ada Five of Swords juga tadi di apa konfirmasi yang sudah aku tarik. Jadi ada konflik. Akhirnya ada konflik antara kamu dengan pasangan kamu ini. Dalam konflik itu ada apa? Ada kata-kata yang menyakitkan yang dia keluarkan ke kamu dan mungkin juga ada kebohongan-kebohongan yang dia sampaikan ke kamu gitu. Ya, itulah makanya aku bilang tadi ya gitu. Ternyata dia itu tidak seperti yang terlihat. Makanya kamu tuh di sini kamu menjauh dulu gitu ya. Kamu apa? Mencoba mencari sudut pandang yang lain karena kamu ngelihat bahwa oh dia itu tidak seperti yang terlihat, pasangan kamu itu tidak seperti yang terlihat itu. Dia yang dulu kamu kenal tuh adalah seseorang yang penuh cinta kasih gitu ya. Seseorang yang begitu merawat kamu, begitu merawat hubungan, ternyata dia bisa berubah menjadi seorang Queen of Swords. Queen of Swords jelek nggak sih? Enggak sebenarnya gitu loh. Cuma memang dia tuh karakternya itu, karakter bawaannya tuh memang seperti itu gitu ya. Perubahan gitu. Ya di dunia ini mana apa sih yang nggak berubah gitu ya. Itu sih, itu yang aku lihat. Nah, kemudian, oke, taruh sini aja ya. Nah, yang jelas itu jadi apa ya? Ada hubungan yang kasar lah gitu karena emang Queen of Swords itu kan tajam sih ya gitu ya. Seperti pedang itu kan tajam gitu ya. Jadi disitulah ada konflik yang akhirnya tuh ini seperti tadi yang dibilang di Five of Swords gitu ya. Sama-sama pedang nih kan gitu. Jadi ada konflik yang akhirnya membuat kalian itu membuat pasangan kalian itu mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan kamu gitu. Jadi keluar kata-kata yang kasar ya gitu yang membuat jadi hubungan itu terasa tidak nyaman lagi. Nah, tadi ya sudah aku jelasin. Nah, di sini ada Ten of Wands gitu ya. Kalau aku lihat di sini ya kamu dibebani dengan pekerjaan, dibebani dengan tanggung jawab dan kamu tetap berusaha untuk kerja keras gitu. Bahkan mungkin untuk menghindar dari dari ketidaknyamanan hubungan, mungkin kamu akhirnya tuh memilih untuk bekerja keras aja gitu ya, mengalihkan pikiran kamu dengan mengerjakan semua tanggung jawab gitu. Ada dalam pikiran kamu tentang pasangan kamu bahwa kamu tuh udah melakukan segalanya loh untuk dia gitu. Tapi kok tapi kok dia tuh nggak menghargai sih gitu, nggak menghargai apa yang sudah kamu lakukan. Sorry, aku minum dulu ya. Aku alergi dingin, Bo. Jadi kalau udah dingin, ini kebetulan kan udah malam nih. Kalau udah dingin, gatal tenggorokan. Nah, jadi inilah yang kamu rasakan. Kamu ngerasa bahwa kamu sudah berbuat segala sesuatunya untuk membuat pasangan kamu itu bahagia. Tapi kok pasangan kamu itu tidak bisa menghargai kamu. Itu. Dan
Apa yang terjadi di dalam hubungan kamu itu membuat kamu tuh teringat dengan masa-masa lalu, dengan masa ya awal-awal hubungan kalian. Kalian terkenang dengan masa lalu bahwa di mana dia itu sebagai rumah kamu, ya. Dia itu dulu adalah rumah kamu, rumah di mana tempat hati kamu itu berada. Kamu keingat di mana dulu itu hubungan kalian itu begitu baiknya, di mana kamu bisa menjadi diri kamu apa adanya, menjadi diri kamu sendiri. Pokoknya pikiran kamu tuh keinget tentang hal-hal yang indah di masa lalu. Dan karena kondisi hubungan kalian seperti itu, di sini aku lihat juga bahwa kamu menjadi seseorang yang akhirnya kayak kurang motivasi. Kamu yang tadinya seorang King of Pentacles ya. King of Pentacles itu seseorang yang rajin bekerja, karirnya itu terhadap uang, terhadap bisnis, untuk membahagiakan pasangannya. Tapi karena situasi dan kondisi hubungan kalian jadi kayak patah semangat, kalian menjadi seseorang yang sulit untuk dimotivasi, kreativitas kalian itu jadinya berkurang. Kalian tahu sih tanggung jawab kalian gitu ya. Kalian ngerti tanggung jawab kalian, tapi kalian kehilangan motivasi. Apa yang harus kalian lakukan itu begitu banyak, tapi yang terselesaikan akhirnya hanya sedikit doang gitu. Itu yang aku baca dari energi Pisces. Dan di sini ada Page of Wands. Page of Cups, sorry. Mataku burem, Bo. Sorry ya. Mataku rada ini. Aku tuh udah -5 loh. Serius. Kacamataku tuh udah tebel. Jadi kadang-kadang ngeliat begini, tulisan kecil begini tuh bisa salah-salah. Jadi ya Page of Cups di sini menyarankan kamu untuk bisa mencari cara lagi bagaimana cara yang terbaik untuk bisa memahami pasangan kamu gitu. Yang jelas apa yang terjadi di dalam hubungan itu sebenarnya nggak ada hubungannya dengan kamu gitu. Penyebabnya itu tidak ada hubungannya dengan kamu. Penyebabnya itu bukan kamu gitu, tapi lebih karena dari pasangan kamu gitu. Jadi ada baiknya mungkin gitu ya, kamu melakukan pendekatan ke pasangan kamu ini, coba kamu ajak ngobrol gitu kan. Coba ya kalau memang dia punya masalah kamu tanya gitu ya dengan penuh kelembutan. Kan cups itu kan menandakan kelembutan sih sebenarnya gitu ya. Kamu tanya dengan penuh kelembutan, ada apa sih gitu. Dengarkan setiap keluhannya itu dengan teliti, dengan cermat, dengan sabar gitu ya. Ya, apapun yang bisa kamu lakukan, lakukan gitu. Apapun yang bisa kamu ubah, ya kamu ubah gitu. Mungkin ada baiknya juga sikap-sikap romantis yang dulu mungkin banyak yang terlupakan, sudah terlupakan gitu karena kesibukan, karena aktivitas gitu ya. Itu dimunculkan lagi gitu ya. Cups itu juga kan seseorang yang romantis ya, Page of Cups itu gitu ya. Jadi ada baiknya juga ditambah lagi romantisnya gitu. Oke. Dan aku lihat di sini juga ada pesan untuk kamu. Sorry, oh ya, aku baru lihat loh. Ini bottom of the deck-nya Queen of Cups. Ini tadi nih energi yang kebaca nih. Itu Queen of Cups dan nah. Ya, nih ini bottom of the deck-nya. Aku baru ngeh loh, serius. Ini Knight of Pentacles. Oke. Ini ya bottom dari energi ini. Nih. Bottom yang ini ya. Bottom-nya itu adalah bottom of the deck-nya itu adalah Queen of Swords dan Five of Swords. Ini sama kan dengan kartu konfirmasi yang aku ambil tadi tentang perubahan. Apa sih perubahan apa sih yang terjadi? Nah, aku ambil tuh dapatnya ini ya. Queen of Swords dan Five of Swords. Ternyata bottom-nya aku baru ngeh tadi.
Ya bottom-nya juga sama gitu dengan konfirmasi yang aku ambil tadi, Queen of Swords dan Five of Swords ya. Jadi memang benar-benar gitu ya dia, situasi dan kondisi hubungan kalian itu lagi penuh dengan konflik, pertengkaran yang disebabkan karena dia itu berubah gitu ya, bukan berubah karakter mungkin ya, mungkin juga lelah kali dia itu ya. Jadi akhirnya dia lebih ya namanya orang capek kalian ngurusin ngurusin pasangan atau mungkin kalau memang kalian sudah berumah tangga gitu kan itu ngurusin suami, ngurusin anak ya gitu ya. Jadi akhirnya mungkin semua kelembutan dia tuh akhirnya tenggelam karena kesibukan, kecapean, ya kali ya gitu. Karena aku pribadi juga sebagai perempuan gitu, kalau yang udah yang capek banget ya, itu bisa emosian gitu ya, bisa judes ya, bisa judeng gitu ya. Itu sih gitu, tapi ya nggak juga sampai melontarkan kata-kata kasar sih enggak sih kalau aku sih. Cuma lebih ke judes ya gitu. Ya aku rasa seperti itu sih gitu ya. Mmm. Itu aja sih tadi ya, saran dari Page of Cups nih gitu ya. Jadi kamu disarankan untuk coba melakukan pendekatan ke pasangan kamu dan ini di sini ada pesan untuk kamu. Jadi di sini ini pesannya tuh sama ya dengan beberapa zodiak yang aku baca di bulan April ini banyak loh keluar ini. When I accept the love of the universe as my primary teacher, I will always be guided back to the light. Jadi di sini lebih dikatakan, lebih disarankan, lebih diingatkan untuk kamu supaya kamu membiarkan diri kamu membiarkan diri kamu untuk mempercayai Sang Pencipta, mempercayai setiap petunjuk yang diberikan oleh Sang Pencipta gitu loh. Karena apapun nih perasaan yang kamu rasakan tentang semua yang kamu lalui ini itu tuh sebenarnya bagian atau proses dari pertumbuhan jiwa kamu gitu loh. Coba diterima coba kamu minta petunjuk Sang Pencipta ini bagaimana sih, bagaimana cara mintanya, balik lagi ke doa seperti yang aku bilang ya, selalu aku ingatkan itu tentang doa, kalian jangan pernah bosen, karena memang itu adalah, doa itu adalah sebenarnya sesuatu yang mujarab untuk menyelesaikan masalah, tapi harus disertai dengan usaha, gitu loh. Coba diterima gitu ya, dan ikuti aja saran yang ini, Page of Cups ini, mungkin melakukan pendekatan ke pasangan kamu dengan cara yang lembut gitu ya. Jangan juga ngejudge dia gitu, "Kamu teh kenapa sih begini 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 begini?" Nah, ya kalau kamu udah maju dengan pedang juga ya selesai, kelar sudah gitu. Jadi lakukan pendekatan dengan lembut. Page of Cups itu mengatakan seperti itu. Masalah dalam hubungan kalian itu bukan sepenuhnya milik kalian sebenarnya penyebabnya, tapi karena dari pasangan kalian juga gitu. Kalian tanya baik-baik, "Kenapa sih?" Gitu ya. Nah, dengan kita bisa mempercayai maksud dari Sang Pencipta, dengan membiarkan Sang Pencipta masuk ke dalam diri kita gitu ya, dan menerima setiap petunjuknya, insya Allah gitu kan kalian akan menemukan perasaan damai di dalam hati kalian. Tidak usah melawan arus gitu, tidak usah melawan arus, terima aja, tapi dengan penuh ikhlas ya. Yang penting tuh ikhlas dulu ya kalau memang pasangan kamu sempat kasar ke kamu, ya udah gitu kan, coba diambil hal positif lainnya gitu. Ya dulu kan dia baik-baik aja toh gitu, jadi pasti ada penyebabnya. Nah penyebabnya apa itu, kamu yang harus cari tahu melalui pendekatan yang lembut, pendekatan yang sabar gitu. Apapun ketakutan kamu, seperti yang terbaca di apa nih, di Ace of Wands, di Ten of Wands ini ya, kekhawatiran kamu, kecemasan kamu, dan mungkin juga kamu stres gitu loh. Karena semua yang kamu lalui itu terasa berat mungkin untuk kamu gitu ya. Ya itu tuh nggak ada gunanya sebenarnya terlalu terlalu cemas. Tidak ada gunanya juga terlalu depresi karena justru kecemasan dan depresi itu, kekhawatiran yang berlebihan itu akan membuat proses yang kamu lalui ini akan menjadi lebih sulit untuk diatasi. Jadi hadapi dengan tenang, hadapi dengan damai, hadapi pasangan kamu juga dengan damai, hadapi pasangan kamu dengan tenang, dengan penuh kelembutan. Dan jangan lupa berdoa, meminta petunjuk kepada Sang Pencipta, ini harus seperti apa,
menyerahkan segala sesuatunya kembali pada Sang Pencipta, gitu ya. Begitu kita bisa menerima apa maksud Sang Pencipta gitu, menerima, apa apa yang diberikan oleh Sang Pencipta kepada kita gitu. Yakin akan ada cahaya buat kamu di depan sana nanti. Kamu akan dibimbing untuk menuju, untuk mengarah ke cahaya yang ada di depan sana. Oke, itu aja dulu pesan dari aku ya, Pisces ya. Semoga kalian baik-baik aja, tetap semangat menjalani hidup kalian, menjalani percintaan kalian. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalian harus yakin itu ya. Dengan doa, dengan usaha, semuanya bisa diatasi. Oke? Thank you udah nonton video aku. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye.